Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Kita bersyukur ya, sekarang sudah hari Minggu lagi dan kita siap mengikuti sekolah Minggu. Coba kita hitung-hitung berapa lama ya kita tidak bertemu. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Waduh, udah hampir 5 bulan kita tidak bertemu. Tapi tidak apa-apa adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan selalu berdoa bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkan Indonesia. Ada saatnya nanti kita bebas dari corona. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, coba kalian di rumah boleh buka Alkitab kalian dari Matius pasal 18 ayat 20. Di situ Tuhan Yesus berkata apa ya? Tuhan Yesus berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan Yesus hadir. Jadi adik-adik walaupun di rumah, Tuhan Yesus selalu hadir. Nah adik-adik semua, nanti ketika kita bernyanyi, Kak Resti mau minta tolong semuanya berdiri. Kalau Kak Resti ajak berdiri, kita berdiri. Nanti kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Ada satu pujian mengatakan, Yesus ada di dalam rumahku. Kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita, kita harus apa? Selalu bersukacita. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我下定胸，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我下定胸，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jab Yesus meregarmen hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. God is so good, God is so good. God is so good, He's so good to me. He answers prayer, He answers prayer, He answers prayer. He's so good to me. I love Him so. Love him so, love him so, I love Him so. love him so, love him so. I love Him so. He's so good to me. I praise His name. Praise His name, praise His name, I praise His name. praise His name, praise His name. I praise His name. He's so good to me. I praise His name. He's so good to Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, coba sekarang semua tangannya dilipat. Kita mau berdoa bersama memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami dari rumah kami masing-masing, anak sekolah minggu, siap untuk memuji Tuhan, siap untuk duduk dengan tertib ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, dan
kami bersyukur untuk keluarga, untuk apapun yang kami miliki saat ini. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua coba, siapa yang hari ini sudah olahraga? Wah, kalau Kak Resti baru mau olahraga nih. Nah, semoga semuanya bisa mengikuti ya. Kita mau olahraga bersama sambil memuji Tuhan. Nanti kalau tangannya disuruh ke depan, rentangkan tangannya ke depan. Kalau ke belakang, begitupun nanti kalau kakinya. Kalau disuruh ke depan. Oke adik-adik, siap? Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menggoyangkan seluruh tubuh kita. Kita sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik semua, mari semua berdiri. Jangan ada yang duduk, kita mau memuji Tuhan sambil berdiri dan mengikuti gerakan kanan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Wah, tadi kita sudah olahraga. Adik-adik di rumah, bagaimana? Sudah keringat belum? Wah, pasti belum ya. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau bilang sebagai anak Tuhan kita selalu bersuka. Kalau bersuka terlihat dari apa? Wajahnya yang selalu tersenyum. Coba kita menaikkan pujian ini. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa anak-anak Tuhan, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawalah, bertepuk tangan, muliakan Tuhanmu dengan sorak-sorai. Bersuka anak-anak Tuhan, bersuka
tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Wow, sekarang kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berolahraga, kita sudah keringat. Sekarang adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Kita cari tempat duduk yang paling nyaman, karena sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, satu pujian mengatakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, mau ada corona kek, mau apapun yang terjadi dengan dunia, kita tetap cinta Yesus. Yuk mari kita nyanyikan pujian ini. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini anak-anak boleh rajin sekolah minggu ya, walaupun kalian sekolah minggu dari rumah. Hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati. Yuk kita buka sama-sama dari kitab Ester 6 ayat 1 sampai dengan 14. Kalau kita baca dari judulnya yaitu tentang Mordekai dihormati. Siapakah Mordekai itu? Mordekai adalah orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia. Mordekai itu adalah paman dari seorang Ratu Ester. Pada waktu itu anak-anak, Mordekai pernah menggagalkan orang-orang yang hendak membunuh Raja Ahasiweros. Dan raja bertanya kepada pegawainya,
kehormatan apa yang telah dianugerahkan kepada Mordekai atas jasa-jasa Mordekai. Ternyata Mordekai belum diberi kehormatan apapun. Pada waktu itu, ada Haman, seorang pejabat kerajaan yang datang kepada raja. Dia tidak suka kepada Mordekai karena Mordekai tidak mau hormat kepada Haman. Haman adalah seorang pejabat yang sombong dan selalu ingin dihormati. Raja pun bertanya kepada Haman. "Haman," kata raja, "apa yang harus dilakukan untuk menghormati seseorang yang sudah berjasa kepada raja?" Haman mengira bahwa dialah yang hendak dianugerahi oleh raja kehormatan. Jadi dia menjawab. Coba kita lihat di ayat ke-8. "Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya." Jadi Haman berkata, katanya, orang yang berjasa kepada raja hendaklah diberi pakaian kerajaan dan diperbolehkan untuk mengendarai kuda yang biasa dikendarai oleh raja dan diberi mahkota kerajaan di atasnya. Lalu raja pun melakukan persis seperti yang dikatakan Haman kepada Mordekai. Lalu bagaimana dengan Haman? Waktu Haman mengetahui bahwa yang hendak diberi kehormatan adalah bukan dirinya, dia merasa sangat sedih karena bukan dia yang dihormati oleh raja. Nah, kita lihat di sini, Haman adalah orang yang sombong. Dia tidak rendah hati. Menurut firman Tuhan, orang yang sombong dan tidak rendah hati, dia tidak akan mendapat kekayaan dan kehormatan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Kita mau buka sama-sama, kita mau baca. Firman Tuhan berkata, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Nah, anak-anak, tanpa kita sadari, mungkin kita pernah bersikap sombong seperti Haman. Kita merasa lebih hebat dari teman kita. Kita selalu ingin diperlakukan istimewa oleh semua orang. Kita selalu ingin dipuji. Kita selalu sering memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita tidak mau mengalah kalau kita salah. Nah, itu semuanya adalah sikap yang bertentangan dengan kerendahan hati. Alkitab mengajarkan kita supaya kita tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Nah, kita jangan selalu ingin mengutamakan diri sendiri, tetapi kita juga harus mengutamakan kebutuhan orang lain. Dan ini semua perlu kerendahan hati. Apa jadinya ya kalau kita selalu membanggakan diri sendiri? Wah, kita tidak akan punya teman. Karena teman-teman tidak mau berteman dengan anak yang sombong. Tetapi kalau anak-anak mau rendah hati, anak-anak tidak akan menjadi egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi anak-anak dapat memikirkan kebutuhan orang lain. Nah, anak-anak, minggu ini kita mau belajar tentang kerendahan hati dan kita mau praktek selama minggu ini. Apa saja ya yang bisa kita lakukan? Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita bisa menjadi anak yang rendah hati.
Yang pertama, kita mau belajar sabar. Yang kedua, kita mau mendengarkan orang lain. Yang ketiga, kita selalu memikirkan orang lain. Jangan hanya kita yang ingin didahulukan, tetapi kita mau mendahulukan orang lain. Yang keempat, kita mau suka memberi, yaitu menjadi anak yang murah hati. Yang kelima, contoh rendah hati, kita mau mudah memaafkan. Dan kita juga mau meminta maaf jika kita bersalah. Yang keenam, kita juga mau menjadi anak yang tidak suka pamer. Ya, kita juga mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Bisa semua ya? Ya, Ibu berharap minggu ini kita mau menjadi anak yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Yuk kita belajar sama-sama. Sekarang kita berdoa dulu untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan selalu mengasihi dan menyertai kami. Minggu ini kami mau belajar tentang kerendahan hati. Ingatkan kami Tuhan, kalau kami mulai bersikap sombong dan hanya mementingkan diri sendiri. Ajar kami setiap hari untuk bersikap rendah hati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye, sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Tapi jangan lupa kalian ada tugas di rumah, yaitu hafalkan ayat hafalannya yang sudah kita dengarkan tadi di cerita. Dan jangan lupa juga kirimkan foto laporan kegiatan kalian untuk kita ikut dalam setiap acara sekolah minggu kita. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat menjalani aktivitas di rumah. Jangan lupa rajin berdoa, baca kitab suci, taat kepada Tuhan, taat juga kepada orang tua yang ada di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.